Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sampai pada hari yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, walau masih di dalam suasana pandemi, sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepadanya. Berikutnya, rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi topik pembahasan kita mengisi wasiat khutbah pada hari yang mulia ini adalah taubat dan dosa serta hubungannya dengan pandemi dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Hampir 2 tahun pandemi sudah bersama kita. Semua kita tahu, semua kita paham bahwa pandemi ini adalah bencana. Bahwa pandemi ini juga merupakan bala dan musibah. Namun bencana, musibah maupun bala tidak akan terjadi kalau tidak ada takluk kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Kami berikan untuk setiap sesuatu itu sebab. Fa'atba'a sababa, maka ikutilah sebabnya. Bencana, musibah atau bala yang sedang kita lalui itu juga ada sebabnya. Yang sebabnya barangkali akhir-akhir ini kehidupan kita umat Islam membalik cak, mutuk kacau. Yang sunnah kita menganggap bid'ah. Yang bid'ah kita menganggap sunnah. Yang ma'ruf kita anggap mungkar. Yang mungkar kita anggap ma'ruf. Hampir semua hal hari ini membalik cak, mutuk kacau. Itu barangkali di antara sebab kenapa musibah, bala dan bencana ini
belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sebab yang tadi dapat disebut sebagai dosa, kesalahan yang belum kita perbaiki atau sudah kita perbaiki tapi belum terperbaiki. Imam Al-Ghazali membagi dosa itu kepada 3 pembagian, yang oleh sebagian ulama lain dibagi kepada 2 pembagian. Al-Ghazali menjelaskan di dalam karyanya Minhajul Abidin, dosa itu terbagi kepada 3 pembagian. Yang pertama, dosa meninggalkan wajib atau kewajiban. Meninggalkan puasa, meninggalkan salat, dan sejenisnya yang merupakan wajib, yang wajib dilakukan tetapi ditinggalkan, itu dosa. Dan setiap dosa itu ada akibat. Satu. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, dosa antara hamba dengan Allah dalam hal melanggar ketentuannya. Mengkonsumsi yang haram seperti katakanlah arak, korupsi, makan riba, dan semua itu ada akibatnya. Kemudian yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah dosa hamba dengan hamba. Baik itu dosa yang ditimbulkan oleh perbuatan maupun dosa yang ditimbulkan oleh perkataan. Dan semua itu ada akibatnya. Kumpulan akibat dosa itu, atau dalam bahasa orang lain disebut dengan akumulasi daripada semua dosa yang kita lakukan. Dosa meninggalkan wajib, dosa melanggarkan aturan Allah, dosa hamba sesama hamba, melahirkan sebuah bencana, bala ataupun musibah. Lalu Al-Ghazali melanjutkan, yang bermasalah hari ini karena kita manusia sebagai makhluk sosial dan hidup kita membutuhkan orang lain, ada dosa di antara kita yang sulit untuk dihapuskan. Yang pertama menurut beliau, dosa hamba dengan hamba terkait dengan jiwa. Kadang-kadang kita sudah melakukan tindakan yang membawa kematian atau hilangnya nyawa. Nyawa atau jiwa sebenarnya bukan hanya nyawa dan jiwa manusia. Yang apabila kita lakukan akan membawa efek, baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Tetapi semua nyawa. Makanya dalam tafsir ayat, wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bil haqq. Jangan engkau bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, bukan hanya jiwa manusia, juga jiwa makhluk lain. Hari ini seakan-akan kita manusia merasa kitalah yang berhak hidup di alam ini. Selain kita, seakan-akan numpang pada kita, tidak berhak hidup. Sehingga tindakan kita melakukan, menganiaya, hilang nyawa makhluk lain, mendatangkan akibat kepada kita. Banyak kita lihat masyarakat kita, kalau tidak di kota, umpamanya di daerah-daerah. Ada juga yang di kota, beli senapan, beli panah, dari kota, di hari libur ke hutan. Untuk memburu binatang-binatang itu. Seakan-akan binatang itu tidak layak hidup. Kalau misalnya kita memburu tupai misalnya, yang makan punya kita coklat, mungkin itu barangkali boleh. Karena mengganggu kita. Atau ada tujuan lain misalnya, kita ingin mendapatkan ikan besar. Lalu kita jadikan katak sebagai umpannya. Kita bunuh katak itu. Tapi untuk mendapatkan ikan yang lebih besar. Mungkin dibolehkan oleh agama. Tetapi hewan-hewan yang ada di hutan itu apa salahnya dengan kita?
lalu kita bunuh mereka. Sedangkan Allah mengingatkan wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dan tindakan itu yang kita lakukan, kita ini bukan hanya kita sendiri. Yang dilakukan oleh saudara kita, efeknya kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah menegaskan, wa ma min dabbatin wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amthalukum. Binatang yang melata itu dan burung-burung yang terbang itu tidaklah melainkan mereka sama sepertimu, umat juga sepertimu. Kalau kita butuh kebutuhan asasi, butuh kedamaian, keamanan, butuh makanan, sebagainya, juga mereka butuh itu. Itu yang pertama kata tadi. Ketika kita sudah melakukan itu, apa yang harus kita lakukan? Tentu taubat. Yang kedua, menurut Al-Ghazali, dosa sesama hamba yang berkaitan dengan harta. Kita merampas hak orang, mencuri punya orang. Merampas hak orang ini macam-macam. Ada yang kita rampas hartanya. Ada yang kita rampas haknya. Ya. Ada yang kita rampas haknya sehingga ia tidak boleh mendapatkan haknya. Misalnya, yang jatah dia mendapatkan amprahan itu bagiannya, tapi kita sudah menjegalnya. Itu juga merampas haknya. Yang kedua. Yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah yang berkaitan dengan al-hirmah. Makna al-hirmah, kehormatan. Kehormatan yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah kehormatan dilarang mengganggu, menodai keluarga saudara kita. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak peduli hal itu. Kita mengganggu saudara kita, menodai keluarganya, menodai keturunannya, itu hukumnya dosa besar. Dan yang keempat, menurut Al-Ghazali adalah hak hamba dengan hamba, dosa hamba dengan hamba yang berkaitan dengan al-irdu. Al-irdu hampir mirip maknanya dengan al-hirmah. Kalau al-hirmah, kehormatan berkaitan dengan keturunan, tetapi al-irdu berkaitan dengan harga diri secara zahir. Di situ agama mengharamkan kita menjatuhkan harga diri di depan orang lain. Kita mencaci orang lain. Bahkan Imam Syafi'i, janganlah kamu menasihati orang lain di depan orang ramai karena menjatuhkan harga dirinya. Karena harga diri dalam Islam itu mahal. Kenapa dulu umat Islam di Makkah berperang dengan kafir Quraisy? Karena mengganggu kehormatan orang Islam. Apa yang diganggu oleh orang kafir Quraisy? Ketika wanita muslimat keluar dari rumah ke pasar, ditarik jilbabnya oleh kaum musyrikin. Akhirnya perang. Kenapa perang? Karena jilbab muslimat itu harga diri Islam. Makanya Al-Ghazali, Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau alimtu anna syarbal ma'al barid naqasa min muru'ati masyarabtu." Andai kata aku tahu bahwa minum air dingin itu mampu mengurangi marwahku, mampu mengurangi harga diriku, masyarabtu, aku tidak akan minum. Begitu Imam Syafi'i menjaga harga diri. Dan yang terakhir, kata Al-Ghazali adalah yang berkaitan dengan agama. Dosa hamba dengan hamba berkaitan dengan agama. Dan ini sedang terjadi dan hangat-hangat terjadi di tengah-tengah kita. Apa contohnya kata Al-Ghazali? Bi an kafartahu wa bada'tahu au dalaltahu. Engkau mengkafirkan saudaramu seiman. Engkau mengkafirkan saudaramu seislam. Dosa besar. Atau engkau membid'ahkan saudaramu seiman seislam. Dosa besar. Atau engkau menyesatkan saudaramu seiman dan seislam. Hari ini kita menyesatkan saudara kita yang seiman, seislam. Ahlul kiblah, sama-sama ahlul kiblah. Tapi kita menyesatkan. Menyesatkan dalam bahasa yang lain sama dengan mencabut iman seseorang. Pertanyaannya, apakah ada hak seorang hamba mencabut iman hamba yang lain?
Tidak ada. Yang berhak mencabut iman Allah. Hamba tidak ada. Jangankan mencabut iman orang lain, memberikan hidayah kepada orang lain saja, itu bukan hak kita, hak Allah. Buktinya ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Abu Talib pamannya mengucap kalimah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan Rasulullah mengharapkan Abu Talib mengucapnya asyhadu an la ilaha illallah saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tanggung sendiri karena pamannya. Apa jawaban Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Apalagi dia cabut iman orang lain. Itu dosa besar. Ketika dosa sudah berkumpul, efeknya barangkali apa yang sedang kita rasakan itu. Ini kalau sedikit bertambah waktu, kita mohon maaf. Lalu ketika dosa sudah berkumpul, sebab sudah ada dosa, sudah begitu banyak berkumpul, kewajiban kita umat yang sudah melakukan dosa adalah bertaubat. Apa itu taubat? Dalam literatur Islam disebut at-taubatu ar-ruju' ilallah. Taubat itu adalah kembali kepada Allah. Karena tidak ada kita yang tidak berdosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua bani Adam itu punya salah dan dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang paling baik ialah orang yang bertaubat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan ad-da'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Dalam ayat tadi Allah menjelaskan, ya Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa pada rahmat Allah. Jangan terpengaruh kadang-kadang kita punya materi yang kita dengar bahwa orang yang telah minum arak tidak diterima ibadahnya selama 40 tahun. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semua. Innahu wal ghafurur rahim. Itu hubungan dosa dan taubat dan hubungannya dengan pandemi dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Semoga kita menjadi orang-orang yang sadar atas apa yang telah kita lewati. Dan semoga kita menjadi orang yang sadar tidak akan kembali lagi untuk mengulanginya. Hari ini dosa itu tidak boleh kita tunda. Dalam beberapa bulan terakhir kita mendengar berita begitu kita bangun pagi, kita dengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi malam kita ngopi bersama. Subuhnya sudah kita dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau inilah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadisnya, akhir masa nanti akan banyak bencana dan akan banyak kematian. Mufajaah artinya mati tiba-tiba. Apa yang harus kita siapkan? Yaitu at-taubah, sebagaimana yang disebutkan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tu'akhirut taubah fa innal mauta ya'ti baghtatan. Wahai putraku, jangan pernah engkau tunda-tunda taubat, karena mati itu akan datang tiba-tiba. Yang berkaitan dengan hak anak Adam tidak mampu kita kembalikan. Kalau punya hak, kita boleh lakukan dengan cara orang misalnya sudah korban tsunami semuanya. Dulu punya hutang dengan kita. Tidak bisa kita bayar. Bayarlah dengan cara bersedekah. Bersedekah bisa saja ke masjid, bisa saja ke fakir miskin. Kalau di Luxmawi ada Masjid Baitur Rahman yang sedang melakukan renovasi. Inilah tempatnya kita untuk menebuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Thank you.